bola lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hasil Piala Asia 2023, Indonesia disingkirkan Australia di 16 besar. Berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium, Timnas Indonesia sedianya tampil baik di babak pertama. Namun Australia yang berhasil memaksimalkan peluang yang ada. Australia memimpin lebih dulu lewat gol bunuh diri Elkan Bagot di menit ke-11. Socceroos menggandakan keunggulan jelang turun minum melalui Martin Boyle. Australia semakin menjauh lewat gol Craig Goodwin di menit ke-89. Gol sundulan Harry Souttar di injury time memastikan Australia menang 4-0. Hasil ini memastikan Indonesia jadi tim pertama yang gugur di babak 16 besar Piala Asia 2023. Atletico Madrid versus Valencia, Los Colchoneros menang, geser Barcelona. Berlangsung di Civitas Metropolitano, meski dominan Atletico sempat kesulitan membobol gawang Valencia. Atletico baru bisa memecah kebuntuan di injury time babak pertama lewat gol Samuelino. Atletico menggandakan keunggulan pada menit ke-57 lewat Memphis Depay. Skor 2-1 menutup pertandingan. Dengan hasil ini Atletico berhak naik ke urutan ketiga klasemen dengan 44 poin, menggeser Barcelona ke urutan keempat dengan poin sama, tapi kalah selisih gol. Celta Vigo versus Girona menang, Merah Putih kuasai puncak La Liga lagi. Pada pertandingan di Balaidos, Girona mendapat perlawanan sengit dari Celta Vigo. Girona yang menguasai jalannya laga akhirnya memimpin pada menit ke-20 lewat gol Portu. Tak ada gol tercipta hingga akhir laga, sehingga Girona naik ke posisi teratas dengan 55 poin. Girona unggul 1 poin dari Real Madrid yang tertinggal di posisi kedua. PSG ditahan Brest 2-2. Bermain di Parc des Princes, PSG memimpin 2-0 di babak pertama. Masing-masing gol dicetak Marco Asensio di menit ke-38 dan Randal Kolo Muani di akhir babak pertama. Di babak kedua, Brest malah mampu menyamakan skor lewat gol Mahdi Camara di menit ke-55 dan Matias Pereira di menit ke-80. Skor 2-2 menutup pertandingan. Hasil ini tak mengubah posisi PSG di klasemen. Kylian Mbappe dan kawan-kawan masih memimpin dengan 44 poin. Fiorentina versus Inter, gol Lautaro menangkan Nerazzurri. Digelar di Artemio Franchi, Lautaro Martinez mencetak gol untuk Inter pada menit ke-14. Fiorentina yang mencari gol balasan terus melancarkan tekanan. Namun Inter sukses mempertahankan keunggulannya hingga laga usai. Berkat kemenangan ini, Inter Milan mantap di puncak klasemen Liga Italia dengan 54 poin. Sementara Fiorentina ada di urutan kelima dengan 34 poin. Lazio versus Napoli tuntas 0-0. Digelar di Stadion Olimpico, Lazio sempat mencetak gol lewat Castellanos di babak kedua, namun dianulir wasit karena offside. Castellanos and his overhead kick. Hingga laga usai tidak ada gol yang tercipta. Kedua tim harus puas berbagi poin. Dengan hasil ini Lazio masih tertahan di peringkat ke-6 klasemen dengan 34 poin, sementara Napoli ada di urutan ke-9 dengan 32 poin. Borussia Dortmund versus Bochum, di Borussen menang 3-1.
Bermain di Signal Iduna Park, Dortmund langsung membuka skor di menit ke-6 lewat penalti Niklas Füllkrug. Bochum bisa membalas di menit ke-45 lewat gol bunuh diri Nico Schlotterbeck. Dortmund kemudian bisa kembali unggul di menit ke-72 lewat gol kedua Füllkrug. Kemenangan Dortmund kemudian dikunci di masa injury time lewat hat-trick Füllkrug. Skor berakhir 3-1. Kemenangan membuat Dortmund naik ke peringkat keempat klasemen dengan 36 poin, sementara Bochum tertahan di posisi ke-14 dengan 20 poin. Newport versus MU, setan merah susah payah lolos ke babak kelima Piala FA. Dihelat di Rodney Parade Stadium, MU unggul 2 gol di awal laga lewat gol Bruno Fernandes pada menit ke-7 dan gol Robbie Mainoo pada menit ke-13. Unggul 2 gol membuat MU makin nyaman menguasai permainan, namun malah kebobolan di menit ke-36 lewat sepakan voli Brian Morris. Masuk di babak kedua, Newport berhasil menyamakan skor lewat gol Will Evans. Tak mau kalah, MU kemudian mencetak gol ketiga pada menit ke-68 lewat Anthony. MU memastikan kemenangan 4-2 pada menit ke-91 lewat Rasmus Højlund. Dengan hasil ini MU melaju ke babak kelima Piala FA. Liverpool versus Norwich menang 5-2, The Reds tembus babak kelima Piala FA. Berlangsung di Anfield, Liverpool membuka keunggulan pada menit ke-17 lewat Curtis Jones. Norwich mampu menyamakan skor lewat Ben Gibson pada menit ke-22. Nunes mengembalikan keunggulan Liverpool pada menit ke-28. Gol ketiga dibuat Liverpool pada menit ke-53 lewat Diogo Jota. Liverpool memperbesar lagi keunggulan jadi 4-1 pada menit ke-63 lewat Virgil van Dijk. Norwich menghidupkan asa saat bikin gol keduanya pada menit ke-69 lewat sepakan Borja Sainz. Ryan Gravenberch penutup kemenangan 5-2 Liverpool pada menit akhir injury time. Dengan kemenangan ini, Liverpool melaju ke babak 16 besar Piala FA. Piala Afrika 2023, keok adu penalti, Mesir disingkirkan Kongo di 16 besar. Mesir gagal di Piala Afrika 2023. The Pharaohs baru saja disingkirkan Republik Demokratik Kongo di babak 16 besar usai kalah adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Dua penendang Mesir, Mostafa Mohamed dan Mohamed Abou Gabal, gagal memasukkan bola ke gawang. Sementara Kongo hanya sekali gagal, sehingga menang dengan skor 8-7. Selanjutnya, Kongo akan melawan Guinea yang bisa mengatasi perlawanan Ekuatorial Guinea 1-0 beberapa jam sebelumnya. Bagi Mesir, kegagalan ini sekaligus menambah panjang paceklik gelarnya di Piala Afrika. Mesir belum lagi juara sejak terakhir merengkuh trofi pada 2010. Liverpool silakan menggila, jangan pikirkan Klopp. Jurgen Klopp senang Liverpool bisa menggila setelah pengumuman pengunduran dirinya. Sebab inilah yang harus dilakukan The Reds hingga akhir musim. Dia tak ingin nuansa kesedihan yang tampak, melainkan semangat membara untuk bisa berjaya. Senang melihat fans menunjukkan rasa cintanya kepada saya, dan kami butuh atmosfer seperti itu di lapangan. Kami butuh dukungan penonton dan mereka tidak perlu memikirkan soal manajer. Kami harus melupakannya dulu dan tampil menggila di setiap laga. Itulah yang kami harus lakukan, dan berikutnya adalah laga hari Rabu, ujar Klopp di BBC Sport. Manchester United rilis soal absennya Marcus Rashford di Piala FA.
Manchester United telah menjelaskan absennya Marcus Rashford dalam pertandingan Piala FA melawan Newport County pada Minggu sore waktu setempat. Pihak Setan Merah mengungkapkan bahwa Rashford tidak cukup sehat untuk masuk skuad melawan Newport setelah sakit. Rashford bisa dijatuhi hukuman indisipliner akibat lawatan tengah pekannya ke klub malam di Belfast, sebagaimana ia dilaporkan terpaksa menunda kepulangannya ke Manchester karena jatuh sakit. Ini juga bukan pelanggaran pertama Rashford musim ini, dengan Ten Hag mengkritik perilakunya yang tidak dapat diterima setelah pergi clubbing menyusul kekalahan timnya melawan Manchester City. Gol pertama dan assist pertama Anthony ternyata harus lawan tim divisi 4. Anthony akhirnya bisa mencetak gol pertamanya untuk Manchester United musim ini. Dia jadi bagian kemenangan telak MU atas tim divisi 4. Tercatat 1 gol dan 1 assist ini baru bisa diberikan Anthony setelah menempuh total 23 pertandingan di semua kompetisi. Bahkan secara keseluruhan, ini adalah gol pertama Anthony setelah 9 bulan bermain untuk MU. West Brom versus Wolves di Piala FA rusuh, laga di stop. Insiden tersaji pada laga West Bromwich Albion versus Wolverhampton Wanderers di Piala FA. Kerusuhan terjadi, laga sempat di stop dan supporter mengalami luka. Momen itu terjadi di Stadion Hawthorn, markas Wolves, Minggu 28 Januari. Insiden terjadi setelah Wolves memimpin 2-0, terjadi keributan di tribun yang membuat Stewart akhirnya juga turun tangan. Namun insiden membesar saat supporter lain ikutan merangsek ke lapangan. Alhasil pemain harus dievakuasi dan laga dihentikan sejenak. Alasan Juan Laporta izinkan Xavi hengkang dari Barcelona di akhir musim. Presiden Barcelona Juan Laporta menjelaskan bahwa Xavi diizinkan untuk menghabiskan sisa musim ini seiring status legendarisnya di klub. Xavi memberitahu saya bahwa dia akan pergi pada akhir musim. Dia ingin menyelesaikan musim ini dan itu adalah formula yang saya terima karena Xavi lah yang mengusulkannya kepada saya. Dan dia adalah seorang legenda Barca. Dia adalah orang yang jujur. Dia bertindak dengan penuh martabat dan dia adalah orang yang mencintai Barca, ucap Laporta. Thomas Tuchel tertarik isi kekosongan kursi pelatih Barcelona. Pelatih Bayern Munchen Thomas Tuchel baru-baru ini memberi sebuah pernyataan mengejutkan. Ia mengisyaratkan tertarik untuk mengisi kursi panas Barcelona yang akan lowong di akhir musim nanti. Pernyataan Tuchel ini muncul kurang dari 24 jam setelah Xavi mengumumkan bahwa ia mengundurkan diri sebagai pelatih Blaugrana pada akhir musim. Pindah ke luar negeri akan menarik bagi saya lagi. Spanyol memiliki liga yang luar biasa, ucap Tuchel. Dari sudut pandang saya dan berdasarkan pengalaman saya bekerja dengan orang-orang Spanyol, mereka memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Lanjutnya, Leverkusen resmi pinjam Borja Iglesias dari Real Betis. Bayer Leverkusen resmi mendaratkan Borja Iglesias dari Real Betis dengan status pinjaman pada jendela transfer musim dingin. Pemain 31 tahun itu menerima kontrak bersama Die Werkself sampai akhir musim 2023-2024. Dilansir dari Bully News, Leverkusen dilaporkan bersedia meminjam Iglesias dan membayarkan gajinya secara penuh. Tak hanya itu, Die Werkself juga membayarkan biaya pinjaman sebesar 1 juta euro. Pemuncak klasemen sementara Bundesliga itu juga dikabarkan menyertakan opsi pembelian di akhir masa pinjamannya dengan biaya sebesar 8 juta euro. Sinteyong bongkar penyebab timnas Indonesia disingkirkan Australia di 16 besar Piala Asia. Sinteyong membongkar penyebab timnas Indonesia kalah dengan skor telak melawan Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Pertama-tama, selamat buat Australia. Sejujurnya kami belajar banyak dari pertandingan ini, ujar Sinteyong dalam sesi konferensi pers setelah laga melawan Australia. Soal kinerja kami, sebenarnya ini pertandingan terbaik kami. Sayangnya gol pertama itu adalah kesalahan dari pemain kami.
Jika kami tidak kebobolan gol seperti itu, mungkin pertandingan akan berbeda, tukasnya menambahkan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!